Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan berbiji spermatofita yang berfungsi untuk menghasilkan gamet, terjadi pembuahan, dan akhirnya membentuk buah serta biji. Bunga biasanya terdiri dari kelopak calyx, mahkota, corolla, benang sari stamen, dan putik pistil, Campbell, Race, dan Mitchell, 2018. Bunga ialah organ pada tumbuhan tinggi yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pembentukan sel kelamin, penyerbukan, dan pembentukan biji. Salisbury dan Ross, 1992. Bunga adalah struktur khusus pada tumbuhan berbunga angiospermae yang berperan sebagai alat reproduksi seksual dan berfungsi menarik penyerbuk untuk membantu proses pembuahan. Raven, Overt, dan Aikern, 2013. Tujuan: untuk mengamati dan mengidentifikasi bagian-bagian morfologi bunga kelopak, mahkota, benang sari dan putik, mengamati anatomi bunga melalui irisan tipis organ reproduktif benang sari, putik dan ovarium, membandingkan struktur bunga monokotil dan dikotil. Alat dan bahan: mikroskop, pisau Inggris, pinsat, tisu, alat tulis, pipet tetes, kaca preparat. Bahan-bahan: bunga jantan kelapa sawit, bunga betina kelapa sawit, bunga pisang, bunga kembang sepatu, bunga trompet emas, larutan safranin, larutan fast green, aquades. Cara kerja morfologi yaitu untuk cara kerja morfologi, ambil contoh bunga monokotil dan dikotil, amati bagian-bagian morfologinya, kemudian identifikasi ciri-ciri monokotil dan dikotil lalu catat warna, bentuk dan simetris bunganya. Terakhir gambar dan berikan keterangannya. Hasil pembahasan pada monokotil. Hasil pembahasan pada dikotil. Pembahasan morfologi. Setelah diamati bunga monokotil dan bunga dikotil dapat diketahui, bunga jantan kelapa sawit hanya memiliki benang sari dan bunga betina kelapa sawit hanya memiliki putik. Untuk bunga pisang, benang sari ujungnya yang menjadi pelindung putik dan putik terletak di pangkal yang akan menjadi cikal bakal buah. Untuk bunga kembang sepatu dan trompet emas, keduanya memiliki bagian-bagian yang lengkap, sama-sama mempunyai kelopak, mahkota, benang sari, putik, tangkai bunga dan dasar bunga dalam satu bunga. Bunga jantan kelapa sawit memiliki anatomi yang didominasi oleh benang sari stamen, benang sari tersusun atas filamen yang sangat pendek serta antara yang terdiri dari dua kantung serbuk sari tempat terbentuknya palen, di mana kedua kantung tersebut dihubungkan oleh jaringan penghubung konektif yang membawa nutrisi menuju antera Hartley, 1988. Pada antara juga terdapat lapisan endotisium yang berperan dalam membuka kantung serbuk sari ketika serbuk sari matang ISO 1977. Sebaliknya, bunga jantan tidak memiliki struktur putik. Pada bunga betina, anatomi utamanya berupa putik gynoecium yang terdiri atas stigma bercabang 3 yang lengket, yang sangat pendek, dan ovarium yang memiliki 3 ruang ovarium lakiul, di mana tiap ruang mengandung 1 ovula sebagai bakal biji. Samsul dan Cito Sudirjo, 2019, Purba dan Prasetyo, 2020, ovula inilah yang nantinya berkembang menjadi biji setelah pembuahan terjadi. Bunga pisang tersusun dalam satu tandan bunga inflorescens yang muncul dari batang semu dan dilindungi oleh braktea seludang bunga berwarna merah keunguan. Pada bunga jantan, struktur yang dominan adalah benang sari stamen. Benang sari tersusun atas filamen yang relatif pendek serta antara yang memiliki 2 kantung serbuk sari tempat pembentukan dan penyimpanan palen. Kedua kantung ini dihubungkan oleh jaringan penghubung konektif yang membawa suplai nutrisi ke antara Siemens.
1962, di dalam antera terdapat lapisan endotesium dan jaringan dinding yang memungkinkan proses dehiscensi atau terbukanya antera saat serbuk sari matang ISO 1977. Pada bunga pisang yang jantan fungsi nol, stamen berkembang sempurna. Sementara pada bunga betina stamen seringkali tidak berkembang atau steril. Partasarati dan Wong, 1976. Pada bunga betina, organ yang dominan adalah putik ginoecium. Bagian ini terdiri atas stigma yang lengket dan bercabang sesuai tipe kultivar, style yang pendek atau hampir tidak tampak, serta ovarium yang berbentuk memanjang. Ovarium bunga pisang biasanya terdiri dari 3 ruang ovarium trilokular yang masing-masing mengandung banyak ovula. Namun pada pisang budidaya umumnya ovula tersebut tidak berkembang menjadi biji karena sifat Parthenocarpy Simmons dan Shepard, 1955. Ruang ovarium inilah yang akan berkembang menjadi buah pisang setelah proses pembungaan. Meskipun tanpa pembuahan, pada pisang liar yang masih fertil, ovula akan berkembang menjadi biji berkulit keras. Bunga kembang sepatu merupakan bunga sempurna dan lengkap dengan anatomi yang jelas. Pada bagian jantan, benang sari stamen banyak jumlahnya dan menyatu membentuk tabung stamen staminal tube. Masing-masing stamen tersusun atas filamen tipis dan antara berkantung 2 yang menghasilkan serbuk sari. Kedua kantung serbuk sari dihubungkan oleh connective, yaitu jaringan penghubung tempat lewatnya pembuluh yang mensuplai nutrisi ISO 1977. Antara membuka melalui celah longitudinal ketika serbuk sari matang Van, 1990. Pada bagian betina, putik ginoecium terdiri dari stigma bercabang 5 yang terletak di ujung tabung stamen, stal yang panjang dan memanjang ke tengah tabung, serta ovarium berlokasi di dasar bunga. Ovarium kembang sepatu beruang 5 pentalokular, dan tiap ruang mengandung beberapa ovula pandai, 2007. Ovula ini adalah bakal biji yang akan berkembang menjadi biji setelah pembuahan. Bunga alamanda merupakan bunga sempurna dan lengkap dengan struktur reproduksi yang berkembang baik. Pada bagian jantan, benang sari stamen berjumlah 5 dan melekat pada bagian dalam mahkota. Setiap stamen terdiri dari filamen pendek serta antara berkantung 2 yang menghasilkan palen. Kedua kantung serbuk sari dihubungkan oleh connective, yaitu jaringan yang menyediakan dukungan dan jalur pembuluh untuk nutrisi ISO 1977. Antara membuka melalui celah longitudinal untuk melepaskan serbuk sari saat matang Van, 1990. Pada bagian betina, putik ginoecium tersusun atas stigma bercabang yang permukaannya lengket, stal ramping yang menghubungkan stigma dengan ovarium, dan ovarium yang berada di dasar bunga. Ovarium bunga alamanda berbentuk superior dan umumnya terdiri dari 2 ruang ovarium bilokular. Setiap ruang ovarium mengandung beberapa ovula sebagai bakal biji yang akan berkembang setelah pembuahan Sharma, 1993. Struktur ini menjadikan alamanda mampu menghasilkan buah berbentuk bulat berduri pada tanaman yang dibiarkan melakukan reproduksi generatif. Rangkuman, bunga jantan kelapa sawit hanya memiliki organ jantan berupa benang sari, sehingga termasuk bunga tidak sempurna dan tidak lengkap karena tidak memiliki putik. Bunga jantan ini berfungsi menghasilkan serbuk sari melalui antara yang berkantung 2. Sementara itu, bunga betina kelapa sawit hanya memiliki organ betina berupa putik, sehingga juga termasuk bunga tidak sempurna dan tidak lengkap karena tidak memiliki benang sari. Putiknya terdiri dari stigma bercabang, style pendek, dan ovarium 3 ruang yang masing-masing memiliki 1 ovula. Bunga pisang tersusun dalam tandan besar yang berisi bunga jantan dan betina dalam satu inflorescence. Namun setiap bunganya tetap tergolong bunga tidak sempurna karena bunga jantan hanya memiliki stamen dan bunga betina hanya memiliki putik. Bunga jantan menghasilkan serbuk sari melalui antara berkantung 2, sedangkan bunga betina memiliki ovarium 3 ruang berisi banyak ovula. Meski pada pisang budidaya ovula tersebut tidak berkembang. Bunga kembang sepatu merupakan bunga sempurna dan bunga lengkap karena memiliki seluruh bagian bunga, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik.
Kembang sepatu memiliki banyak benang sari yang menyatu membentuk tabung stamen serta putik dengan stigma 5, stel panjang, dan ovarium 5 ruang yang masing-masing berisi beberapa ovula. Bunga alamanda juga tergolong bunga sempurna dan bunga lengkap karena memiliki benang sari, putik, kelopak, dan mahkota yang berkembang baik. Benang sarinya berjumlah 5 dengan antara berkantung 2, sedangkan putiknya memiliki stigma bercabang, style ramping, dan ovarium 2 ruang berisi beberapa ovula yang dapat berkembang menjadi buah berduri. Daftar pustaka. Thank you.